Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola komentari sepak bola dengan kegemesan, ya, kegeregetan karena akhirnya di antara Frenkie De Jong, Gundogan, Rafinha dan Ferran Torres yang keluar adalah Gundogan. Nah, sebelum gua bahas lebih detail lagi bagaimana Gundogan keluar dari Barcelona, bagaimana masih ada parasit-parasit di Barcelona ini, nanti gua akan bahas ya. Gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton, support channel gua, like, komen, dan subscribe. Yang berargumen di kolom komentar semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini ya, ini dikabarkan hari Selasa bahwa Ilkay Gundogan akan meninggalkan Barcelona. Belum tahu dia akan pergi ke Liga Arab atau ke Turki bahkan. Dan ada potensi juga balik lagi karena dengan kinerja dan usianya yang kalau dibilang belum terlalu tua tapi masih bisa main di Eropa, Pep Guardiola masih tertarik ya meminang lagi, mengembalikan Ilkay Gundogan ke Manchester City. Ya, pertanyaannya adalah kenapa harus Gundogan Barcelona? Jadi buat teman-teman ini ya, mungkin lu yang udah nonton YouTube gua dari kemarin-kemarin ada episode tentang ada parasit di Barcelona. Gua selalu mengatakan jangan kaget, jangan heran kalau misalkan di detik-detik akhir jendela transfer musim ini ada salah satu pemain bintang, salah satu pemain yang kita suka itu meninggalkan Barcelona. Gue udah bilang jangan kaget, tapi pas Gundogan gue yang kaget. Gundogan. Ya, berarti masih ada parasit. Parasit, kenapa gue bilang parasit? Nanti akan gue jelaskan. Kehilangan Gundogan ini loh. Setiap tim itu pasti dan harus, bahkan wajib punya 1-2 pemain yang memiliki mentalitas, menjaga kestabilan. Bukan cuma senior. Gundogan itu bukan cuma bisa menjaga stabilitas. Bukan cuma senior. Dia juga kadang big game player. Dia bisa cetak gol di momen-momen tertentu. Di Manchester City begitu. Kemarin di Barcelona juga begitu. Malah nggak habis pikir gue Gundo yang dibuang. Ya. Belum lagi masalah mentalitas. Ya, menjaga kestabilan. Yang seperti gue bilang di episode sebelumnya. Setiap lini, setiap garis itu harus ada pemain seniornya di belakang. Ya, ada Inigo Martinez atau ada Araujo yang lebih tua di situ, Christensen di situ. Selebihnya mau pasang Kubarsi, pasang Balde, Hector Ford atau Gerard Martin, itu bebas. Yang penting ada seniornya di situ. Ya. Senior tuh pasti dia mempunyai jam terbang, pasti dia memiliki pengalaman. Di tengah kemarin masih ada Gundo. Ya, saat itu Sergio Roberto masih stay di situ. Walaupun udah sadar Roberto nggak fungsi, buang. Masih ada Gundo. Gundo bukan bisa ngatur lini tengah doang, bukan bisa jadi leader di lini tengah doang. Tapi dia juga punya mental. Siapa yang pernah menang Liga Champions lagi di Barcelona sekarang, di skuad yang sekarang? Ada cuma Ter Stegen, ada cuma Lewandowski. Gundo ada, cabut. Roberto ada, emang udah nggak kepake. Nggak ada nih yang punya bahaya nih, gue bilang bahaya Barcelona ya, bahaya. Nah, setelah itu di depan oke ada Lewandowski. Selain ada Lewandowski siapa? Lamine Yamal masih muda, ya ada Olmo masuk ke tengah, ya oke lah udah 27-an Olmo ya. Dan ya selebihnya anak muda. Nggak, gue bukan masalah kenapa harus Gundogan. Ada parasit. Rafinha, gua sedih sih kalau Rafinha memang keluar ya, mengingat walaupun Rafinha kayak dasar-dasar sepak bola kadang nggak bisa, cuma etos kerjanya itu kayak ngepres di awal, dia mau turun bantu, dia mau ya dipindahin di kiri, dia mau. Kan ada Ferran sama Frenkie De Jong. Ya Allah. Ferran Torres dibilang hiu, apa yang serem sih hiu? Gue bilang kenapa Ferran Torres dijulukin hiu? Ya karena mainnya kayak hiu. Kenapa? Hiu nggak cocok di darat, cocoknya di laut. Makanya buanglah Ferran ke laut. Maksudnya dikeluarin aja ke laut, ke sea itu, ke Chelsea.
hiu kan serem, maksud gue nggak menyeramkan kok, malah menyeramkan buat tim sendiri di Barcelona. Masih ditahan aja. Satu lagi nih, Frenkie de Jong, ampun deh, ini parasitnya terlalu parasit. Maunya apa tuh kan nggak jelas. Maunya apa, dia cuma mau duduk nonton Barcelona di Barcelona, ngobrol sama suster, ngobrol sama fisioterapis, habis itu digaji. Itu fungsinya de Jong. Nggak ada fungsi lain de Jong di Barcelona. Kalinya pun main, kontribusinya dikit, muter-muter, kepres, keambil, kebobolan, gaji paling tinggi. Apa selain parasit, ya, nama yang pas buat de Jong. Fans de Jong juga, gue udah, kalau mau nge-war, ayolah. Tapi apa nama yang jelas buat Frenkie de Jong? Mau nungguin apa? Lu yakin? Lu yakin ketika dia sembuh main, kontribusinya bisa membackup atau dirapel semua kesalahan-kesalahan dan faktor-faktor Frenkie de Jong yang menggerogoti Barcelona terus ditampilkan di lapangan? Lu yakin kayak gitu? Gak yakin gue. Itu Frenkie de Jong. Lu lihat dong legend-legend Barcelona, Pique turunin gaji, Roberto turunin gaji, Jordi Alba turunin gaji, Busquets gelandang terbaik turunin gaji buat Barcelona. Messi saat itu mau turunin gaji, cuman emang mau dikeluarin aja, mau dibilang era baru, mana barunya belum kelihatan. Tapi para legend ya dididik dalam Masia, darah Barcelona, ya berkontribusi buat tim, menang ini menang itu, mau diturunin gaji. Ini nggak pernah bikin Barcelona jadi top level, kontribusinya jelek, ya, langganan BPJS diperpanjang nggak mau, ya, dijual lagi sakit terus nggak mau, gajinya diturunin juga nggak mau. Buset, bukan main bola, itu maling gitu. Nah, udah gue tuduh-tuduh aja deh, maling itu namanya. Masih mending maling tuh kelihatan malam-malam, ya, siang-siang kelihatan maling, ketangkap bisa digebukin. Ini kan enggak, ya, ini maling tapi secara nggak maling gitu, paham nggak maksudnya? Kalau maling tuh ada benda atau duit yang hilang, ya, tapi kelihatan orang yang bisa gebukin. Nah, ini orangnya kelihatan dia bukan maling tapi ngambil duit. Nah, gitu Frenkie de Jong adanya di situ. Ya panas paling fans Frenkie de Jong. Ya nggak apa-apa, gue lebih cinta sama Barcelona. Banyak orang lebih cinta sama Barcelona ketimbang Frenkie de Jong. Jadi ini gue kemakan omongan sendiri. Gue bilang jangan kaget kalau dari 4 pemain tersebut salah satu yang pindah. Gue kaget Gundogan. Gue berharap Frenkie de Jong. Cuma nggak pindah-pindah tuh orang, ya. Tetap jadi maling yang kelihatan dan nggak bisa ditangkap. Nah itu ya, selain parasit itu ya, maling yang nggak bisa ditangkap ya Frenkie de Jong. Selain parasit. Dah. Setelah itu Dani Olmo, tapi ini gue kalau Gundogan berkorban, kabarnya kan Hansi Flick itu masih pengen Gundogan, di Jerman juga, dia punya mentalitas dan senior juga, tapi yang nggak bisa ditahan lagi Gundogan, karena kalau memang alasannya untuk memuluskan pendaftaran registrasi dari Dani Olmo dan beberapa pemain lain, ya gue ikhlas si Gundogan keluar gitu. Ya biar pemain lain bisa masuk. Dan ini kabarnya nih, gue nggak tahu ini managing Barca Universal, Gerard Moreno, itu kan komplotan-komplotan pencari engagement, komplotan-komplotan kadang penyebar hoax gitu, pengen rame aja. Dia langsung mengabarkan bahwa Barcelona setelah melepas kayak Gundogan, dia akan mencari wing pengganti Nico Williams, yaitu Rafael Leao. Bukan Chiesa lagi, bukan Coman lagi, Rafael Leao, karena Coman udah dipercaya lagi buat Bayern. Chiesa belum begitu jelas kelanjutannya seperti apa, tapi Rafael Leao. Ada Luis Diaz, ya, Rafael Leao. Diaz kalau minta 60 juta. Nah, bentar. Rafael Leao, Milan membandrol ini karena dia pemain lagi baik-baik aja, lagi stabil-stabil aja. Milan membandrol Rafael Leao 90 juta euro. Ya. Goblok kalau buat tim yang lagi nggak ada duit, yang lagi susah ngedaftarin pemain-pemainnya, terus diambil Rafael Leao. Gue suka Rafael Leao, lari-lari nggak jelas, kadang ketebak, tapi speednya kadang perlu harus bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan Barcelona lagi dalam keadaan tertekan atau lagi defense, orang-orang kayak Leao, Yamal gitu yang akan Spartan ke depan gitu. Cuma 90 juta. Lu daftarin pemain susah, duit lagi nggak ada, 90 juta buat Rafael Leao. Tolol, udah ngelepas si Gundogan. Ya, kalau punya sayap-sayap yang keren, ntar pengumpannya nggak ada, buat apa?
Ya, kalau misalkan Dias 60 juta, Diasnya mau, ya Dias lah, jangan Rafael Leao. Chiesa 20 juta, ya untuk kondisi sekarang, satu musim aja, ya Chiesa lah. William kalau 60 mau ya William. Tapi kalau Rafael Leao 90 juta, gue ntar dulu sih. Ntar dulu. Ya, tapi ini hoax yang terjadi, mungkin bisa jadi antara Chiesa tetap atau Koman atau Dias di akhir-akhir. Dias tuh udah ke City belum sih? Gue suka ada baca berita yang kelewat gitu aja deh. Ya, Luis Diaz. Jadi kalau Leao enggak ya. Gue nggak tahu. Enggak, kalau Leao 60 juta gue mau deh. Leao 60 juta gue mau. Nah, 60 juta tapi lu jangan kesulitan buat meregis pemain gitu. Leao masuk, De Jong keluar, itu oke. Ya. Leao masuk, Ferran Torres keluar, itu oke. Cuma kalau ini skuad nggak ada yang dijual lagi, habis Gondoan dia nyari pemain, nggak jelas. Deco nggak jelas, masukin lagi Alamini aja. Kadang kan apa yang kita pikirkan Alamini berhasil melakukan gitu, memvisualisasikan gitu. Tapi kalau Deco selama ini, ya gue nggak tahu sih, ada beberapa yang pas gitu sama pikiran gue, ada beberapa yang enggak gitu. Olmo gue suka, Gundogan tolol banget dilepas, gue sumpah gedek banget gue. Nggak, udah ya. Jadi julukan yang tepat untuk gue membuka diskusi setiap YouTube gue, ya. Gimana menurut kalian ya apa yang terjadi dengan Barcelona dan manajemen Barcelona gitu, sehingga lagi daftarin susah, tapi mau beli pemain lagi dan melepas Ilkay Gundogan. Dan apa nama yang tepat untuk Frenkie de Jong? Bahkan buat fans Frenkie de Jong, kalian boleh membela. Apabila di kolom komentar ada argumen yang menyerang Frenkie de Jong, silakan kalian bela. Kalau menurut gua Frenkie de Jong bukan parasit, tapi Frenkie de Jong adalah maling yang nggak bisa ditangkap dan secara terus-menerus menguras Barcelona. Kalau menurut kalian Frenkie de Jong itu apa ya? Dan gua nggak yakin kalau Frenkie de Jong bakal stay, dan ketika dia berhasil sembuh dari cedera, dia akan merapel, mengembalikan, dan membuat kita takjub dengan apa yang sudah dia lakukan, dan dia menampilkan di lapangan, membalas itu semua. Gua nggak yakin, gue lebih yakin dia memang parasit ya, diperpanjang nggak mau, diturunin gaji nggak mau, dijual bingung ya. Dan ketika nanti main, kontribusi dia masih tetap biasa aja. Sekali lagi, gua nggak pernah bilang Frenkie de Jong pemain jelek, Frenkie de Jong pemain bagus. Cuma ya posisi Frenkie de Jong sekarang lah yang bikin gue sebel sama Frenkie de Jong. Itu aja ya. Selamat buat nggak ada yang selamat. Atletico Madrid, Villarreal 2-2 skor. Ada Sorloth yang selama 2024 ini dia sudah mencetak 18 gol, lebih banyak dari penyerang manapun, dari top skor manapun. Ini perlu diperhitungkan Sorloth ya. Atletico suka dapat aja yang kayak gini-gini ya. Dan gue nggak tahu kenapa nggak ada talent scout atau dari manajemen lain ngelihat klub-klub Big Five atau klub-klub papan atas ngelihat Sorloth nih. Gue kalau jadi Barcelona, Sorloth gue mau ya. Dibilang nggak cocok, nggak, dia bisa golin. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.